Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aska Maura Faizati Setiawan. Aku dari Universitas Negeri Malang, dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini NIM-ku 23014160615 dan aku akan menjawab soal UAS pedagogi andragogi. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pedagogi dan andragogi. Jadi pedagogi itu kan pendidikan yang terfokus pada anak-anak, sedangkan andragogi itu pendidikan yang fokus kepada orang dewasa. Untuk peran guru atau fasilitator di pedagogi itu, guru sangat aktif dalam merancang dan menyampaikan materi. Jadi materi itu lebih banyak diberikan oleh guru. Sedangkan di andragogi itu guru sebagai fasilitator yang bisa kayak merangkul peserta didiknya gitu. Lalu untuk struktur di pedagogi itu lebih terstruktur dengan baik, sedangkan di andragogi itu peserta didik lebih banyak belajar mandiri. Lalu untuk belajar itu pedagogi, guru lebih banyak sebagai sumber belajar, sedangkan di andragogi itu pengalaman dan sumber daya lainnya itu sebagai sumber belajar. Yang kedua, berikanlah contoh penerapan prinsip andragogi dalam pembelajaran orang dewasa di masyarakat. Jadi yang pertama ada partisipasi aktif. Pendidik atau fasilitator itu lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi semua peserta didik di dalam andragogi itu bisa berpartisipasi aktif atau bisa mengutarakan pendapatnya gitu. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Jadi menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Fasilitator itu memberikan contoh studi kasus yang menuntut peserta didiknya itu untuk kritis dan memberikan solusi yang praktis gitu. Pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Jadi memanfaatkan pengalaman dari peserta didik itu untuk bekal awal dalam pembelajaran, dan biasanya itu peserta didik melakukan refleksi diri, diskusi pengalaman, atau meminta peserta didik lain untuk berbagi pengalamannya. Pertanyaan ketiga, apa saja skill yang harus dimiliki seorang fasilitator pembelajaran orang dewasa? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi. Ini sangat penting sebagai seorang fasilitator orang dewasa, karena orang dewasa itu kalau kita kebanyakan ngasih materi kayak ngomong aja itu mereka bakal bosan gitu, kayak gak kerasan gitu. Jadi keterampilan komunikasi itu sangat penting. Contohnya kayak misal di sela-sela pembelajaran, di sela-sela diskusi itu kayak ada hiburan dikit lah gitu, kayak kasih kuis. Keterampilan komunikasi ini itu untuk mengkomunikasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik orang dewasa. Lalu yang kedua ada keterampilan interpersonal. Keterampilan ini tuh harus dimiliki ya, karena untuk membangun hubungan yang erat dengan peserta didik, membantu memahami kebutuhan individu, dan meningkatkan kesadaran diri. Jadi kayak fasilitator itu lebih bisa merangkul peserta didiknya gitu, untuk bisa dekat sama fasilitator. Lalu yang ketiga ada coaching skill. Jadi skill ini tuh kayak kemampuan yang baik untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan diri sendiri, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Empati. Fasilitator harus memiliki kemampuan ini karena memahami kebutuhan dan perasaan siswa. Jadi kadang kayak ada peserta didik yang mungkin punya masalah gitu di rumah, terus pas pada waktu
pembelajaran itu dia pikiran. Nah, sebagai fasilitator itu kita kayak mungkin nggak langsung nanya permasalahannya apa, cuman kita bisa kasih motivasi gitu. Lalu ada pemecahan masalah. Jadi sebagai seorang fasilitator itu harus memiliki kemampuan ini karena untuk membantu siswa dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan kemampuan diri sendiri. Lalu yang keenam ada manajemen waktu. Fasilitator harus memiliki kemampuan ini karena kan di pembelajaran andragogi itu kayak peserta didik itu bisa ngatur waktunya sendiri gitu loh. Bukan kita sebagai fasilitator yang menentukan waktu, tapi peserta didiknya yang menentukan waktu gitu. Jadi kita kayak harus bisa bagi-bagi waktunya, harus efisien waktu juga. Lalu pertanyaan terakhir keempat, berikanlah contoh penerapan teknik fasilitasi beserta penggunaan metode atau teknik pembelajaran untuk program pendidikan non-formal di masyarakat. Program yang mungkin akan aku berikan atau akan aku berikan masyarakat itu adalah program kewirausahaan sosial untuk masyarakat pedesaan. Karena di pedesaan kan masih banyak yang belum terjamah oleh orang-orang, meskipun nggak semua, tapi masih ada beberapa pedesaan yang kayak gitu. Itu nama programnya. Lalu untuk deskripsi program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pelatihan kewirausahaan sosial. Peserta akan belajar bagaimana mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka dan mengembangkan solusi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas ini. Sasaran program masyarakat pedesaan yang memiliki minat dalam kewirausahaan sosial, terutama bagi para petani, peternak, dan pengrajin lokal. Karena kan di pedesaan masih banyak petani dan peternak gitu ya. Lalu mungkin materi yang akan saya berikan sebagai fasilitator itu pertama ada pengenalan kewirausahaan sosial. Jadi kayak kita mengenalin dulu nih apa kewirausahaan sosial itu, apa kewirausahaan itu gitu. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah sosial lokal. Yang ketiga ada perencanaan dan implementasi proyek kewirausahaan sosial. Yang keempat manajemen keuangan untuk usaha sosial. Dan yang kelima pemasaran dan jaringan usaha sosial. Jadi nanti kita juga akan memberikan rekomendasi ya, produk-produk yang dihasilkan itu akan kita pasarkan kemana. Lalu ada metode atau teknik pembelajaran yang digunakan. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi peserta akan diberikan tugas proyek mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sosial di lingkungan mereka. Jadi mungkin pembelajaran ini tuh berbentuk kelompok ya, karena kalau sendiri-sendiri mungkin kan kalau di pedesaan itu kurang suka dengan hal-hal seperti ini. Lalu yang kedua diskusi kelompok. Teknik pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek itu akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Jadi kan dari awal udah dibuat kelompok nih. Jadi mereka akan berbagi ide atau pengalaman yang pernah mereka hadapi, yang pernah mereka alami untuk memecahkan masalah bersama gitu. Lalu yang ketiga ada simulasi lapangan, serta akan melakukan kunjungan lapangan untuk memahami secara langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Lalu yang keempat ada pelatihan praktis. Peserta akan dilibatkan dalam kegiatan praktis seperti pelatihan keterampilan, pengembangan produk, dan pemasaran. Jadi kita juga akan memberikan pelatihan gitu, tapi yang simpelnya gitu. Lalu untuk syarat dari narasumber program itu harus praktisi kewirausahaan sosial, ahli pertanian, dan penggiat pembangunan pedesaan yang memiliki pengalaman dalam memberdayakan masyarakat pedesaan. Karena kalau orang-orang yang udah memiliki minat atau memiliki pengalaman dalam memberdayakan masyarakat pedesaan itu kan lebih tahu gitu ya, gimana karakteristiknya masyarakat pedesaan gitu. Kan kalau misal sebelumnya nggak pernah berhubungan dengan masyarakat pedesaan itu mungkin kayak agak
kurang gitu pengalamannya. Lalu teknik fasilitasi yang akan kami terapkan, yang pertama ada pendekatan kolaboratif, yang kedua mengajukan pertanyaan terbuka, dan yang ketiga mengelola konflik, yang keempat mendorong keterlibatan. Jadi fasilitator dan masyarakat itu akan berperan aktif dalam program ini gitu. Mungkin sekian jawaban dari soal-soal UAS pedagogi andragogi. Jadi sekian jawaban saya. Terima kasih sudah melihat videoku, dan tadi beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bu Anggia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.